Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Falian Arsinugraha SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Waris Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Wijaksono dengan NIM B1A124140 dari kelas D Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2024 dan semester 3 saat ini. Tujuan saya membuat video ini adalah menyelesaikan tanggung jawab saya untuk melaksanakan ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Waris Islam dan menjawab 10 pertanyaan yang telah diberikan sebelumnya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama terkait definisi, unsur-unsur, hak yang berkaitan dengan harta warisan, serta dasar hukum beserta contohnya. Untuk pertama, definisi dari hukum waris Islam ini sendiri atau biasa yang dikenal sebagai faraid, ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang peralihan hak terkait harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia atau disebut sebagai pewaris kepada orang yang masih hidup atau biasa disebut ahli waris yang berhak mendapatkannya sesuai dari Al-Quran dan hadis. Lalu, unsur-unsur dari hukum waris Islam ini ada 3. Yang pertama yaitu adalah pewaris atau al-muwaris. Pewaris ini merupakan orang yang telah meninggal dunia dan orang yang meninggalkan harta warisannya. Lalu yang kedua itu adalah ahli waris atau al-waris. Ini merupakan orang yang masih hidup dan orang yang nantinya akan berhak mendapatkan harta warisan ditinggalkan oleh pewaris. Yang ketiga tentunya adalah harta warisan. Ini merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli waris nantinya. Terkait hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan, di mana hak-hak ini sebelum harta warisan ini dibagi kepada ahli waris, tentu adanya hak-hak yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Bisa kita urutkan dari yang pertama yaitu adalah pembayaran pengurusan jenazah, baik itu dari pengobatan sebelum meninggal hingga penguburan. Nah, ini harus dibayarkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu hutang piutang. Hutang piutang ini baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada manusia. Hutang kepada Allah ini contohnya seperti zakat yang belum dibayarkan, atau hutang manusia ini merupakan hutang piutang yang memang baik berupa hutang uang ataupun hutang lainnya. Ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum dibagi. Selanjutnya yang ketiga itu adalah terkait wasiat. Jadi wasiat ini merupakan sebagai request dari pewaris yang meninggalkan pesan untuk membagikan warisannya. Apabila kita masukkan ke contoh, misalnya terdapat seseorang pria yang meninggal dunia, lalu beliau mewasiatkan untuk memberikan harta warisnya sepertiga ataupun setengah ataupun seperempat sesuai ketentuan dirinya sendiri itu kepada tetangganya yang telah lama menolongnya selama ia hidup. Jadi itulah yang harus dibayarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris di bawahnya. Nah, apabila kita mendelik dasar hukum dari hukum waris Islam ini sendiri, saya akan mengambil dari Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 7 dan juga Surah An-Nisa ayat 11 hingga 12. Hal inilah surah-surah ini yang mengatur ataupun yang menyebutkan terkait pembagian warisan ini bagaimana dan pembagiannya seberapa-seberapa. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 2, yaitu penggolongan ahli waris dari laki-laki dan juga perempuan dan bagaimana kondisinya apabila saat pembagian harta waris itu semuanya ada. Nah, saya akan menyebutkan dari pihak laki-laki terlebih dahulu, penggolongan laki-laki. Yang pertama itu adalah anak laki-laki, selanjutnya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga adalah ayah, yang keempat adalah kakek dari pihak ayah, yang kelima adalah saudara laki-laki sekandung, yang keenam adalah saudara laki-laki seayah, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, kedelapan anak laki-laki saudara sekandung, selanjutnya anak laki-laki saudara seayah, lalu suami. Nah, setelah itu masih ada seperti paman kandung, paman seayah, tetapi untuk yang utamanya itu adalah 10 yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya dari pihak penggolongan perempuan, yaitu anak perempuan, lalu cucu perempuan dari anak laki-laki, selanjutnya dari ada ibu, lalu nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudari perempuan sekandung, saudari perempuan seayah, saudari perempuan seibu, dan istri. Nah, bagaimana kondisinya pembagian harta warisan apabila semuanya ada? Maka yang berhak mendapatkan warisan itu seperti anak, baik perempuan atau laki-laki, lalu ada ayah ibu, lalu
ada istri atau suami dalam kondisinya itu janda atau duda, maka yang lain-lainnya itu bisa disebut mahjub atau terhalang pembagian harta warisnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 tentang sumber hukum waris Islam dan mengapa ada perbedaan pendapat antara imam mazhab terkait hal ini. Nah, pada dasarnya yang saya ketahui itu terdapat 4 sumber. Yang pertama itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan sumber dari segala sumber yang menjelaskan secara rinci dan lengkap terkait pembagian eh, perbagian-perbagian setiap ahli waris itu bagaimana. Contohnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7 dan ayat 11 hingga 12 itu telah menyebutkan seperti perbandingan 2 banding 1 antara laki-laki dan perempuan, pembagian anak perempuan bagaimana dan laki-laki bagaimana. Selanjutnya ada hadis. Hadis ini merupakan berfungsi untuk melengkapi tentang penjelasan yang ada di Al-Quran. Contohnya, salah satu hadis ini pernah menyebutkan bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan yang dibunuh. Ini disebutkan oleh salah satu hadis. Selanjutnya, ijma. Ijma ini merupakan kesepakatan antara para mujtahid terdahulu untuk yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran ataupun hadis. Nah, seperti contohnya status kakek yang dapat digantikan oleh ayah. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kias. Kias ini merupakan analogi. Analogi yang digunakan untuk menetapkan isu-isu terkini ataupun isu-isu terbaru berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Contohnya seperti cucu laki-laki dari anak laki-laki disebutkan sebagai asobah apabila anak laki-laki tidak ada. Nah, mengapa terdapat perbedaan pendapat antara imam mazhab ini? Menurut saya, sependek pengetahuan saya, ini bisa disebabkan karena perbedaan penafsiran hadis. Karena imam mazhab ini memiliki kesahihan yang berbeda-beda dan juga perbedaan penafsiran ayat Al-Quran. Seperti contohnya istilah kalau Allah ini merupakan orang yang meninggal dunia tanpa keturunan dan tanpa orang tua, sehingga ada perbedaan dari imam mazhab ini terkait pembagian harta warisan di antara saudara-saudaranya. Selanjutnya, nomor 4 itu tentang asas-asas hukum waris Islam. Nah, asas pertama yaitu adalah asas akibat kematian. Arti dari asas ini merupakan pewarisan itu dapat terjadi langsung setelah seseorang meninggal dunia dan ahli waris itu berhak mendapatkan harta warisan di saat itu juga. Contohnya, apabila orang tua atau ayah seseorang itu meninggal dunia, maka ahli waris yang ada di bawahnya baik itu dari anaknya ataupun dari ada ayah atau ibunya itu langsung bisa mendapatkan harta warisan di saat itu juga setelah hak-hak yang disebutkan tadi telah selesai. Selanjutnya adalah asas ijbari. Ijbari ini apabila kita konversikan ke bahasa Indonesia ini adalah asas memaksa. Artinya pewarisan ini langsung berketetapan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat kehendak dari ahli waris. Contohnya itu adalah saya tidak dapat menolak harta warisan yang diberikan oleh orang tua saya karena saya berhak mendapatkan harta waris kecuali ada penghalang. Selanjutnya adalah asas bilateral. Asas bilateral ini artinya asas yang melihat waris ini dari kekerabatan. Contohnya, saya berhak mendapatkan warisan dari pihak ibu saya dan pihak ayah saya. Jadi inilah contoh dari asas bilateral. Selanjutnya adalah asas individual. Asas individual ini merupakan asas yang mengartikan bahwa setiap individu itu akan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 11 menyebutkan bahwa anak perempuan tunggal itu mendapatkan bagian 1/2. Apabila ada saudaranya baru 2/3. Nah, keputusan ini, ketetapan ini sifatnya mutlak, tidak bisa diubah-ubah. Jadi apabila ada anak perempuan tunggal maka akan mendapatkan bagian setengah dari pewarisnya. Nah, selanjutnya adalah asas keadilan berimbang. Keadilan berimbang ini artinya tidak merata. Maksud dari tidak merata ini seperti yang disebutkan dalam Quran surah An-Nisa juga bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian dari harta perempuan. Mengapa? Karena pihak laki-laki ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar, juga tanggung jawab nafkah yang lebih besar daripada perempuan. Contohnya seperti itu. Nah, contohnya saya, apabila saya memiliki saudara perempuan 1 orang dan ibu saya meninggal dunia, maka warisan yang saya dapatkan itu adalah bagiannya 2 bagian dari harta saudara perempuan saya. Baiklah,
Selanjutnya adalah tentang sebab-sebab waris bisa mewarisi dan sebab-sebab waris tidak bisa mewarisi. Saya mulai dengan sebab-sebab waris bisa mewarisi terlebih dahulu. Sebab waris bisa mewarisi yang pertama itu adalah bisa kita lihat dari hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan ini merupakan hubungan darah antara pewaris dan ahli waris. Contohnya itu adalah kakek, ibu, anak, cucu, bahkan saudara. Itu merupakan satu garis keturunan yang sama, maka bisa diwarisi dengan harta warisan. Selanjutnya adalah hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ini merupakan hubungan yang mengikat antara perempuan dan pria dalam suatu ikatan rumah tangga. Jadi contohnya itu adalah seperti suami atau istri yang ditinggalkan oleh pasangannya sehingga statusnya bisa menjadi janda atau duda. Nah, lalu ada satu hubungan wala ini merupakan hubungan membebaskan budak yang disebutkan terdahulu. Memang hubungan ini sudah tidak relevan lagi di Indonesia karena memang definisi definisi budak ini memang sudah tidak ada lagi. Kita bisa melihat ini dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 dan pasal 174 kompilasi hukum Islam atau KHI. Nah, sebab-sebab waris tidak bisa mewarisi ini ya, yang pertama itu adalah perbedaan agama. Tentunya seorang pewaris dan ahli waris itu harus memiliki agama yang sama, khususnya Islam. Apabila tidak sama, ahli waris ini tidak sama, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan. Contohnya, apabila saya sebelum orang tua saya meninggal, saya keluar dari Islam, murtad. Nah, disitulah gugur hak saya untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya adalah membunuh pewaris. Membunuh pewaris ini sudah disebutkan tadi sebelumnya. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa uh, apabila ahli waris sengaja membunuh pewaris untuk mendapatkan warisan itu gugur haknya untuk mendapatkan warisan. Selanjutnya adalah memfitnah pewaris sama dengan membunuh tadi, tapi memfitnah ini merupakan suatu tindakan yang bisa mencelakai si pewaris sendiri. Jadi itu tuh bisa dihukum 5 tahun atau lebih. Nah, dasar hukum yang saya ambil itu adalah pasal 171 huruf C dan 173 KHI. Selanjutnya tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan yang disebutkan itu adalah 2:1, 2 kali lipatnya dari perempuan yang laki-laki dapatkan. Mengapa hal ini terjadi? Sesuai dengan asas disebutkan sebelumnya itu adalah asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang ini yang menyebutkan bahwa laki-laki ini memiliki tanggung jawab yang besar. Kenapa tanggung jawab yang besar? Karena laki-laki ini, baik itu anak laki-laki, suami, cucu laki-laki, ini dianggap harus bisa menafkahi dirinya sendiri, anak-anaknya, istrinya, ataupun saudara perempuannya apabila membutuhkan. Jadi, laki-laki bisa menanggung nafkah dari orang-orang tersebut. Meskipun perempuan ini terbilang kaya nantinya, tapi perempuan ini tidak memiliki hak untuk menafkahi. Maka dari itulah pembagian 2:1 ini muncul sesuai dengan dasarnya yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang menyebutkan hal-hal tersebut. Apabila kita contohkan, apabila saya memiliki satu saudara perempuan, satu saudari perempuan, apabila orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, maka ayah saya meninggalkan harta sebesar 300 juta rupiah. Maka cara penyelesaiannya seperti itu, saya hitung dengan saya tentunya karena 2:1, maka saya akan mendapatkan 2/3 bagian. Maka 2/3 dikali 300 juta, maka saya akan mendapatkan 200 juta. Sedangkan saudari perempuan saya akan mendapatkan 1/3 bagian, maka 1/3 dikali 300 juta akan mendapatkan 100 juta rupiah. Mungkin seperti itulah pembagian-pembagian sederhana yang bisa diterapkan nantinya saat pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Baiklah, selanjutnya nomor 7 terkait zawil furud, asobah dan ahli waris pengganti. Pertama, zawil furud ini merupakan kelompok ahli waris yang bagiannya itu sudah ditetapkan secara langsung, secara pasti oleh Al-Quran dan hadis. Jadi sudah dibagi ada 6 bagian, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Jadi contohnya seperti suami itu pasti akan mendapatkan 1/2 atau 1/4 sesuai kondisinya. Jadi dan juga ahli waris lainnya yang tergolong dalam zawil furud ini. Nah, sedangkan asobah ini merupakan kebalikan dari zawil furud ini. Nah,
asobah ini tidak bisa dipastikan berapa pembagiannya. Dia akan mendapatkan sisa setelah zabil furud ini dibagikan. Apabila zabil furud ini tidak ada, maka barulah asobah ini akan mendapatkan sepenuhnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya, untuk ahli waris pengganti ini masuk ke dalam sistem hukum positif Indonesia, di mana ini merupakan kesepakatan untuk menjaga keadilan sosial, di mana ahli waris pengganti ini akan menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Contohnya, itu cucu akan mendapatkan warisan sama seperti ibu atau kakeknya dengan syarat tidak melebihi pembagian waris yang telah disebutkan seperti itu. Nah, apabila dibilang ditanya perbedaannya antara ketiga tersebut, perbedaannya ya di pembagian itu. Maka zabil furud ini sudah dibagikan secara pasti, sedangkan asobah itu tidak bisa ditentukan, sedangkan pengganti ahli waris itu apabila mengganti kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia sebelumnya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya nomor 8 terkait hijab dan pembagian-pembagiannya. Hijab ini merupakan penghalang yang mengakibatkan ahli waris ini terhalang atau gugur haknya untuk mendapatkan sebagian atau sepenuhnya warisan karena masih ada yang lebih dekat dengan garis pewaris ataupun kekerabatannya. Maka ini bisa dibagi menjadi hijab pertama itu adalah hijab waspi ataupun penghalang yang melihat dari sifat atau statusnya. Contohnya seperti tadi yaitu hubungan wala ataupun memperbebaskan budak, beda agama ataupun membunuh tadi sesuai dengan pasal 173 kompilasi hukum Islam. Selanjutnya ada hijab nuksan. Hijab nuksan ini merupakan penghalang yang dimana bisa dikatakan penghalang, tetapi dia bentuknya seperti pengurangan, pengurangan bagian waris. Contohnya seperti suami apabila istrinya tidak memiliki anak akan mendapatkan setengah, sedangkan apabila istrinya memiliki anak pembagiannya akan berkurang menjadi 1/4. Contohnya seperti itu. Itu disebutkan oleh hadis-hadis yang ada. Selanjutnya hijab hirman ataupun penghalang penuh. Mengapa bisa penghalang penuh? Karena ini sudah tertutupi dengan ahli waris yang dekat dengan pewaris. Contohnya itu adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki tidak akan mendapatkan warisan apabila anak laki-lakinya itu ada. Seperti contohnya seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dalam berbagai pasal dalam KHI, khususnya dalam pasal 173 dan hadis-hadis yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya nomor 9 tentang kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dan juga bagaimana pandangan ijtihad para ulama di Indonesia. Memang dalam hukum Islam murni memang ditegaskan bahwa tidak adanya tindakan waris mewarisi dalam hubungan anak angkat dengan orang tua angkat ini, karena memang keduanya tidak memiliki hubungan darah atau nasab yang sama. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran. Namun dalam ijtihad para ulama di Indonesia untuk melindungi hak hak anak angkat ini, maka diberikanlah proses hukum jalur non waris. Nah, jadi bisa dikatakan seperti hibah. Hibah ini merupakan eee, pemberian harta atau kekayaan yang dilakukan saat orang tua angkat ini masih hidup. Sedangkan satu lagi itu adalah wasiat wajibah yang dimana ini merupakan memberikan warisan sebanyak-banyaknya 1/3 sebagai pengganti hak waris. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 209 kompilasi hukum Islam. Nah, bagaimana kalau kita contohkan? Contohkan apabila seorang orang tua angkat ini memiliki harta kekayaan 300 juta rupiah tadi, maka dalam hukum Islam murni hal ini tidak bisa diberikan kepada sang anak angkat karena tidak memiliki hubungan darah tadi. Sedangkan apabila kita memakai wasiat wajibah, maka sang anak angkat ini akan mendapatkan 1/3 bagian dari 300 juta, yaitu 100 juta rupiah. Baiklah, selanjutnya yang terakhir nomor 10, terdapat contoh kasus tentang pembagian harta warisan yang bertotal 9 miliar rupiah dari si A sebagai pewaris. Di sini sedikit saya bacakan hasil analisis saya. Eh, dengan 9 miliar rupiah tadi disebutkan terdapat biaya berobat dan penguburan apabila kita jumlahkan itu akan bertotal 350 juta, hutang kepada I 150 juta. Sehingga hak-hak yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu ini dia biaya berobat dan penguburan ini yang telah disebutkan di soal sebelumnya dan juga hutang kepada I. Apabila dijumlahkan 350 juta ditambah 150 juta, totalnya adalah 500 juta. Sehingga saat ini total
waris yang bisa dibagikan yaitu 9 miliar rupiah dikurang 500 juta akan menghasilkan 8,5 miliar rupiah. Lalu ada hak yang belum terlaksana. Satu lagi yaitu adalah wasiat kepada Z. Jadi wasiat ini telah disebutkan tadi di soal nomor 9 itu sebanyak-banyaknya adalah sepertiga. Apabila kita ambil sepertiga dari 8,5 miliar ini, maka Z akan mendapatkan sekitar 2,83 miliar. Jadi untuk harta warisan yang bersih, sangat bersih sekarang untuk dibagikan kepada dua istri dan anak-anaknya itu adalah 5,66 miliar rupiah. Nah, dan sekarang telah ada ketentuan pasti karena sudah didapatkan tadi 5,66 miliar, maka terdapatlah zawil furud. Dalam hal ini yaitu dua istri B dan R akan mendapatkan 1/8 bersama-sama karena pewaris ini memiliki anak tadi ya, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi apabila dibagikan 1/8 lalu dibagi oleh dua istri karena istrinya 2 yaitu menjadi 708 juta masing-masing istri. Untuk ibu si C akan mendapatkan 1/6 bagian karena pewaris juga memiliki anak, jadi nilai uangnya sekitar 944 juta. Selanjutnya bapak akan mendapatkan 1/6 bagian sama dengan ibu karena pewaris punya anak, nilai uangnya sekitar 944 juta juga. Lalu di sini sebelum ke pembagian anak, di sini terdapat mahjub ataupun yang terhalang tadi, dua cucu perempuan M dan N. Mengapa mereka tidak mendapatkan warisan? Karena mereka termasuk ke dalam golongan hijab hirman, itu di mana masih ada keberadaan anak laki-laki dari pewaris yaitu E dan F. Sehingga yang berhak menerima itu hanya dua istri B dan R, ibu, bapak, serta dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Mari lalu kita masukkan ke anak laki-laki. Nah, sisa harta untuk dua anak laki-laki E dan F, dua anak perempuan G dan H itu apabila kita hitung akan mendapatkan 13/24 dari total. Jadi 5,66 miliar ini dikurang dengan 2,59 miliar akan menghasilkan 3,06 ataupun 3,6 miliar. Nah, karena perbandingan sesuai surah An-Nisa tadi disebutkan bahwa laki-laki mendapatkan pembagian warisan 2/1 terhadap perempuan, maka E dan F akan mendapatkan rasio 2/6. 2/6 dan G dan H sebagai anak perempuan akan mendapatkan 1/6. Jadi apabila sudah didapatkan tadi 3,06 miliar, maka untuk masing-masing anak laki-laki akan mendapatkan 1,2 miliar masing-masing dan yang perempuan akan mendapatkan 511 juta masing-masing. Seperti itulah pembagian dari hukum waris apabila kondisinya tadi seperti tadi sudah dibagikan dengan hak-hak yang sudah dikurangi dengan hak-hak yang harus dibayarkan, lalu dibagikan wasiat kepada saudara angkat, dua istri, lalu ibu dan bapak, lalu dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, sedangkan cucunya itu masuk ke dalam golongan yang terhijab seperti itu. Demikianlah jawaban dari ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian jawaban saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.